Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk Anda semuanya rekan pembangunan Aceh. Kita hadir lagi di podcast Bacrit, Bapeda Bercerita. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan ya, kita bakal bincang-bincang dengan salah satu founder yang ini dimana dia lebih care dengan produk body care ya. Tapi sebelumnya dia juga untuk ingatkan kembali untuk semua rekan pembangunan Aceh, jangan lupa untuk follow semua akun sosmed kita di Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube di Bapeda Aceh ya. Di sana kalian bakal dapat semua informasi tentang edukasi juga, yang inspiratif juga, semuanya ada. Apa sih yang enggak sih buat kita semua gitu ya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman. Jadi akan banyak orang-orang yang tahu apa sih yang diceritakan di Bacrit. Jadi nggak cuma asal-asal ngobrol-ngobrol yang zong doang sih gitu ya. Mungkin pada penasaran, tapi sebelumnya ketemu lagi dengan saya Agustia Adha di hari ini. Dan mungkin kalau udah ngeliat produk ini, Anda sudah paham siapa yang akan saya undang di hari ini ya. Kita langsung sapa. Halo kakak. Halo. Assalamualaikum kakak. Halo. Sehat ya Kak Farhaniza ya, agak-agak susah sih, tapi lebih enak dipanggilnya Kak Dara aja ya. Iya benar. Kak Dara langsung ya. Iya. Asik loh. Iya. Iya kan? Iya emang. Boleh dikenalin nggak? Tapi sebelumnya sapa dulu dong para rekan pembangunan Aceh yang lagi nonton ini, kan inspiratif sekali gitu ya, seorang entrepreneur muda gitu ya, dan dia fokus bisa membuat produk ini memang dari semuanya original, punya bahan-bahan lokal, punya Aceh. Secara Aceh itu kan kaya banget ya kak ya. Iya benar. Enak dipanggil kak, panggil Dara aja. Seusia kita ya. Seumuran, benar. Oke, Dara boleh cerita sedikit ini produk apa yang sedang aku pakai yang tadi asik, dan dia langsung kayak nyerap ke kulit ya. Apalagi kan kalau jenis kulit dia ini kan agak-agak memang kering banget ya, cocok. Boleh deh cerita nih produknya? Boleh banget. Tapi sebelum aku cerita produk, aku cerita tentang Yagi dulu kali ya. Iya. Teman-teman kan belum kenal kali ya sama Yagi. Yakin belum pada kenal dengan Yagi? Kayaknya sih, mungkin ya. Aku sih ngerasanya nggak terlalu famous ya. Jangan gitu. Ya udah boleh deh ke Yagi, silakan. Halo teman-teman, namaku Dara. Aku foundernya Yagi. Buat Yagi ini, kalau teman-teman belum tahu, jadi kita bikin produk body care dengan bahan-bahan dari hutan Indonesia. Nama kalau dilihat di Instagramnya yagi.forest. Konsep kita menggunakan forest skincare, yaitu forest hutan itu menjadi penopang utama untuk kita membuat produk-produk yang ada di depan sini nih gitu. Kenapa sih kita ngangkat forest skincare gitu? Karena kita yakin nih dari alam itu bisa ngasih kebaikan untuk tubuh kita. Fungsi yang dari alam yang seasli-aslinya itu bisa memberikan proses healing ke badan kita sendiri gitu. Karena kan aku juga mulai skincare ini, mulai Yagi itu karena problemku sendiri kan. Aku tuh punya masalah hormonal imbalance. Dulu punya habis nikah mau punya anak susah banget gitu. Karena itu aku jadi kayak ternyata banyak banget nih paparan dari produk-produk body care, skincare yang kita pakai itu banyak bahan-bahan yang berbahaya yang bukan alami, yang ternyata bikin kita hormonnya kurang seimbang lah gitu. Jadinya kalau aku ya yang aku rasain tuh dulu punya masalah di tiroid di sini, terus susah punya anak, terus apalagi kayak kulitnya ekstrim, keringnya ekstrim banget gitu, bener-bener kering. Nah itu salah satu tanda-tandanya aja sih. Terus akhirnya aku nemuin ternyata Indonesia tuh emang yang tadi ya udah di-mention ya, kaya banget sama bahan-bahan alam, dan itu bagus-bagus semua. Cocoa butter, Ilipe butter, semuanya itu ya udah aku coba racik, belajar lagi gitu. Nah yang tadi dipegang ini namanya body butter. Jadi sebagai manfaatnya untuk melembab kulit ya. Melembabkan kulit. Nah ini tuh kayak super power lah gitu dia. Kalau aku bikin ini kan produk pertamaku. Iya. Jadi ini aku ngedesainnya tuh emang
bisa buat semua. Bisa buat kulit kering, kalau misalnya lagi traveling ke luar negeri atau ke tempat dingin atau ke tempat yang ekstrim panas, itu bisa banget pakai ini. Jadi dia nahan kulit kita moisturnya lebih oke gitu. Terus kalau misalnya ada ruam-ruam merah-merah atau misalnya kayak kita habis kena percikan minyak yang kayak gitu-gitu, bisa juga aku olesin aja lah. Iya, tapi sebenarnya memang Langsung. kulit manusia ini kan dia punya mekanisme sendiri ya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Mungkin, tapi kan dalam jangka waktu yang lama. Bener. Dengan bantuan dari body butter yang dari Yagi ini justru bisa mempercepat penyembuhan itu. Iya. Wow, keren. Iya. Tadi aku baca sini ada bahannya tuh diambil dari hutan Kalimantan. Selain Kalimantan ada yang dari Sumatera apa aja nih? Yang dari Sumatera kita ada, sorry aku Boleh, sambil boleh, ngambil ikut nih jualan, produknya gitu. Nah, kita ini produknya bahan-bahan Yaginya ini kita ada cocoa butternya. Oke. Terus ada VCO-nya. VCO-nya kita ambil dari petani yang ada di Simelu. Jadi ini VCO-nya juga udah certified organik gitu. Wait, bentar. Artinya berarti Dara langsung ke lokasi untuk memilih bahan-bahan terbaik itu? Ya, kebanyakan kalau misalnya deket tempatnya emang aku datengin. Kayak yang ke Simelu itu emang aku datengin pabrik VCO-nya. Aku dengar lah ceritanya dari orang di sana gimana cara ngumpulinnya. Misalnya kayak si VCO ini nih diambilnya dari pulau-pulau yang nggak ada penghuninya gitu. Kelapanya. Jadi kelapanya diambil dari sana udah pasti organik, pasti bagus gitu. Bentar, mungkin rekan pembangunan juga belum tahu VCO itu apa? Oh, VCO itu adalah virgin coconut oil. Oke. Virgin coconut oil itu minyak yang dari buah kelapa itu Difermentasi. yang difermentasi, tapi yang benar-benar pertamanya banget lah. Bener, Gitu. tetesan awalnya itulah yang jadi. Gitu. Oke, mungkin juga rekan pembangunan kan baru tahu nih ternyata Yagi punya produk yang the best banget. Dan ini juga, tahu nggak sih, ternyata Yagi ini menjadi salah satu ya souvenir di G20 official. Iya, Di benar. merchandise. Ceritanya Oke, kayak apa sih? merchandise. Nah, itu actually sebenarnya itu surprise juga sih buat kita. Karena telepon. kaget bentar. Jadi kayak kan kita ini termasuk di katalog UMKM yang ada di Smesco. Nah, katalog UMKM yang ada di Smesco tuh banyak banget. Ada sekitar 14.000 apa 24.000 gitu, aku lupa. Jadi banyak banget tuh produk yang ada di situ. Terus mereka hubungin nih, kita bisa dikirimin sampel nggak gitu. Oh iya boleh, kan biasa ya, maksudnya dari mereka dari Smesco-nya emang sering minta sampel untuk misalnya mereka ada yang mau beli atau apa gitu. Ya udah kita kirim sampel, bikin setnya. Ini kalau misalnya untuk corporate gift, untuk apa ini kita ada setnya kayak gini gitu. Udah kita kirimin, kita bikin desainnya dan segala macam. Oh iya, thank you ya gitu. Udah gitu. Kita nggak tahu buat apa, nggak diceritain. Gitu. Terus nggak lama bukan berapa hari ya, kayak berapa bulan kemudian tuh baru dikasih tahu, oh selamat ya Yagi jadi terpilih nih jadi official merchandise-nya G20 gitu. Hah? Gila. Oh gitu. Jadi kayak kita, gimana ini ceritanya gitu. Iya, kemarin pas dikirim sampel itu kita masukin untuk kurasi, karena kan sebelumnya sama Smesco tuh udah dimasukin ke Kimia Farma. Kimia Farma seluruh Indonesia lah gitu. Terus mereka senang, ini produknya oke lah, maksudnya bisa representatif buat acara-acara internasional gitu, oke gitu. Ya udah, terus mereka minta sampel, taunya dilolosin. Terus jadi kayak kaget sih. Penilaian mereka nih sebentar, apakah cuma Yagi aja yang ngasih sampel produk atau memang ada beberapa yang produk UMKM lainnya? Sebenarnya kalau aku nggak salah ya, sebenarnya ada sekitar 100 berapa yang dikurasi. Gitu. Akhirnya yang kepilih tuh 20 produk kayaknya, 20 produk kalau aku nggak salah. Dan surprisingly Yagi satu-satunya yang dari Sumatera. Gitu. Aku merinding. Soalnya dari Sumatera loh. Dari Sumatera, bukan cuma Aceh doang. Jadi yang Sumatera yang lain nih belum ada. Kan biasanya yang banyak
yang banyak bisa dikasihin merchandise itu kan dari Palembang, dari apa, kalau dari Sumatera ya. Nah ini tuh banyak dari, memang mayoritas produknya Pulau Jawa, ada juga yang dari NTB gitu, tapi ya ini aku juga kaget kok mau tuh ngambil dari Aceh, udah paling ujung dunia gitu ya. Ujung Indonesia. Mereka menilainya dengan kriteria apa aja? Kayak kalau aku sih nggak nanya sejujurnya tentang kriterianya apa, tapi sebelumnya tuh emang si orang Meksikonya ngasih tahu, kita ngerasa ya gini cocok deh, representatif gitu katanya. Kalau dengan konsep hutan, dengan konsep ini mengangkat bahan-bahan Indonesia gitu, beda sama kalau body care yang lain yang dari Indonesia, yang lokal juga, tapi sebenarnya kandungan lokalnya tuh kurang gitu. Gitu. Well, keren nih rekan pembangunan. Saya speechless ya, karena di depan saya ini langsung ada Kak Dara ya, bisa berbagi informasi juga. Jadi memang anak-anak muda yang ngerasa dia punya sesuatu yang emes, yang bisa mereka tingkatkan lagi. Tinggal mencari apa sih yang bisa dilakukan. Untuk di Aceh sendiri, Dara pasti tahu dong, anak-anak Aceh ini, anak muda, mereka punya bakat sih sebenarnya. Apalagi di bidang UMKM kan, Dar. Cuman kadang anak muda ini ngerasa kayak yang pemerintah aja nggak ngasih ruang untuk kami berekspresi. Tanggapan Kak Daranya sendiri gimana ya? Mungkin ada pesan-pesan nggak ke teman-teman kita yang pengen mulai usahanya dari nol? Sebenarnya kalau dari aku nggak tahu apakah aku adalah usaha yang anomali atau enggak. Cuman benar-benar kalau Yagi ini tumbuh dengan benar-benar dari dukungan pemerintah sih menurutku. Karena dari awal ya aku memang memulai ini dengan modal sendiri gitu. Tapi ketika aku mau scale up, aku mau bikin pabrik di Aceh, aku mengajukan dana hibah ke pemerintah. Nah itu ada, dan itu banyak banget untuk UMKM, itu banyak banget menurut aku. Kemarin tuh aku dapat dari Ristek Dikti ya, karena dulu belum jadi BRIN. Sekarang Ristek Dikti itu dapat 2 tahun dana hibah. Akhirnya kita bisa bikin pabrik, bisa beli bahan yang cukup banyak kan, biar dapat dokumen-dokumen yang bisa dibutuhkan sama BPOM gitu. Kita ngurusin legalitasnya apa segala macam itu ya dari dana itu. Nah dari situ aku jadi punya, maksudnya itu dana yang aku nggak tahu kalau aku bukan dapat dukungan dari pemerintah, sampai kapan aku mau ngumpulin ya gitu. Jadi kayak kalau aku bilang dukungan pemerintah kurang, enggak pernah kayak gitu. Tapi kita sebagai bisnis, sebagai UMKM, kita mau reach out nggak, kita mau cari nggak gitu. Karena kan nggak semuanya istilahnya tuh kalau kita punya usaha, ya kita harus berusaha untuk mendapatkan sesuatu itu gitu. Nggak bisa semuanya kayak tinggal minta nunggu ini kapan nih pemerintah ngasih bantuan, bukan gitu. Pemerintah juga ada mekanismenya dong, dan kita harus ngikutin itu gitu. Sebenarnya buat anak muda nih mereka harus minta-minta nyari referensi sih sebenarnya. Benar. Jadi balik lagi sih, pemerintah kan juga nggak tahu kita butuh apa. Kalau nggak kita yang datang untuk yang ya udah sharing aja nih dulu ya. Iya benar. Benar. Oke, rekan pembangunan Aceh, sekali lagi Tia mau mengingatkan untuk jangan lupa memfollow semua akun sosmed kami di Facebook, Instagram, Twitter, dan juga jangan lupa untuk subscribe. Udah subscribe belum nih Bapeda Aceh? Aku udah follow tadi. Langsung aku follow. Iya, share ya. Iya, tentu. Share ya, agar banyak anak-anak muda yang ini dia punya nih produknya, tapi dia kayak kami nggak punya tempat untuk mempromosikan. Artinya mungkin dengan mereka beriklan, mereka harus ngeluarin kocek yang lebih banyak. Tapi dengan adanya dari teman ke teman ya seperti ini, kita sharing dan cukup banyak sekali. Nah, rekan pembangunan, Dara ini dia besar dan sekolah juga di Bandung. Enggak, aku besarnya di Aceh. Di Aceh, kemudian? Tapi terus aku pindah ke Jakarta. Ke Jakarta. Aku SMA di boarding school di Tangerang, di Insan Cendekia. Terus aku kuliahnya di Bandung. Kuliahnya di Bandung berarti.
sudah sukses di Bandung, kemudian juga memulai produknya juga di Bandung ya dulu ya? Memulainya ini di Jakarta setelah aku nikah. Jadi sebenarnya aku nggak kepikiran awalnya mau menjalani bisnis ini, karena aku dari dulu itu cita-citanya sebagai arsitek. Jadi kuliah arsitek, selalu tuh kayak, oh aku suatu hari nanti akan jadi arsitek yang terkenal gitu. Cita-citanya kayak gitu. Ternyata jalannya Allah tuh cukup indah. Apa ya? Tuhan tidak akan memberikan apa yang kita inginkan, tapi sebenarnya memberikan apa yang kita butuhkan. Iya. Ya, aduh, adem ya. Dara, di tahun 2016 nih Rakan Pembangunan, Dara memulai sebuah usaha produk body care. Ada berapa macam? Yang ini kan pertama tadi nih body care, body butter ya. Body butter. Kemudian yang kedua nih boleh disampaikan nggak sih ke Rakan Pembangunan ini ada produk apa aja? Boleh, ayo kita lihat. Nah, ya oke. Sebenarnya gini, di awal, jadi produk yang awal-awal aku bikin itu ada body butter, lotion bar, sama lip balm. Nah, lotion bar sama lip balm ini aku udah nggak produksi lagi, jujur ya, karena ada banyak hal lah ya. Banyak, terutama karena iklim kita tuh nggak bisa membuat produk yang terlalu natural yang solid gitu. Jadi aku lagi cari caranya supaya bisa balik lagi lah bikin produksi itu. Tapi seiring waktu sebenarnya aku dari bikin body butter aku mulai bikin shampoo. Shampoo nih. Ini ada 2-in-1. 2-in-1 shampoo. Sebenarnya range produk shampoo-nya Yagi itu agak banyak. Kita bikin sesuai dengan masalah kulit kepalanya masing-masing. Masalah kulit kepala tuh ada yang ketombe, ada yang rontok, kering, ada yang lepek, ada yang kulitnya gampang iritasi. Nah itu kita bikin masalahnya di per setiap masalah itu, karena kalau kita nggak mau bikin produk yang cuma wangi aja gitu, karena kalau cuma wangi aja mungkin semua orang bisa bikin di mana aja, tapi kita mau selesaiin masalah kan tadi ya, balik konsepnya Yagi itu kita mau bikin sesuatu yang healing by nature. Benar. Gitu, heal by nature. Jadi emang ada sesuatu yang harus kita selesaikan masalahnya gitu. Wow, keren loh Dar. Oke. Jadi kan ini berkantornya di daerah Lampaseh. Benar. Benar ya. Ada berapa karyawan? Karyawan total sekarang kita ada 20, tapi itu terbagi 2. Jadi ada di Aceh di pabrik, sama ada di Jakarta. Gitu, karena kita konsepnya kita di sini produksi, kita masarin banyak di Jawa dan di Jakarta. Oh, masarinnya di sana? Iya. Responnya lebih bagus di sana, berarti lebih besar peluang di sana? Betul. Karena kan kalau di sana tuh mengedukasinya lebih mudah ya untuk customer. Mereka udah lumayan paham juga sama produk-produk organik, natural gitu. Kalau aku di Aceh sendiri sekarang mulai naik lagi nih, mulai naik orang-orang yang berkesadaran tentang produk yang natural, yang organik, yang bisa bagus untuk intinya tuh bukan konvensional yang sintetik lah gitu. Jadi di Aceh baru mulai, aku baru dari 2022 lah masuk kembali lagi kita ngenalin ke masyarakat yang ada di Aceh. Aceh tahun 2022. Masih baru. Tapi luar biasa untuk promosinya ya. Soalnya kalau di Instagramnya Yaginya sendiri itu ya, setiap feed yang tampil itu berasa kayak nasional punya. Bener ya? Iya. Mulai dari penyampaiannya, dari captionnya sendiri nih, pas aku ngeliat nih, lah ini beneran nih produknya dari Indonesia, khususnya dari Aceh nih yang punyanya gitu kan. Secara kayaknya iklannya tuh gila banget gitu kan. Oke. Nah, Dara, ada juga beberapa yang sekarang booming ya, skincare lah begitu untuk wajah khususnya. Apa yang membuat Dara ini optimis bisa bersaing secara sehat dengan produk-produk lainnya yang lagi bangkit juga sih setelah pasca COVID tentunya? Kalau dari aku sendiri, karena sebenarnya konsep forest ini tuh baru yang pertama di Indonesia, gitu. Jadi belum ada brand lain yang pakai konsep forest skincare. Sama persis. Okay. Ini baru. Terus yang kedua tuh kita memang kalau dilihat nih ya, kita bahan-bahannya sebagian besar tuh organik dan natural. Kita jamin sih soal itunya.
karena aku sendiri kan ya tadi ya kulit sensitif, banyak masalah tuh di dalam jadi aku nggak pengen bikin produk yang istilahnya kayak greenwashing tuh berlebihan ya, ngasih tahu sesuatu ini sustainable, ini natural dan segala macam ya. Berlebihan kayak gitu kita nggak mau kayak gitu, kita beneran nih. Jadi kalau orang nanya ini mana Kalimantan ILP butternya berapa persen gitu, kita bisa kasih tahu, kita pasti pakai di atas 20%, di atas 15%. Sedangkan kalau brand-brand yang lain mungkin pakainya hanya untuk marketing gimmick kayak 1%, 0,5% gitu. Gitu. Jadi memang jelas semuanya untuk deskripsinya, isi-isinya juga harus jelas semuanya. Oke, dan di Aceh ini kan sudah bangkit setelah pasca COVID-19 kemarin. Banyak kayak bazar yang ini memang genjotannya untuk UMKM luar biasa banget gitu. Dara nanggapinnya kayak apa nih, dan sempat ikut nggak sih dalam bazar tersebut? Kalau di Aceh sendiri kita sempat ikut yang kemarin ada bazar dari Bank Indonesia ya, itu ikut, dan tanggapan aku kaget juga sih. Aku pikir kan masyarakat Aceh tuh belum terlalu teredukasi lah tentang produk natural. Bukan ternyata, maksudnya ternyata yang aku kan selama ini aku berpikir kayak gitu, tapi ternyata nggak kayak gitu gitu. Karena orang-orang itu udah banyak yang tahu, karena selama COVID kan semua orang tuh bisa Zoom, bisa yang kayak gitu ya. Jadi edukasi tentang itu tuh udah seluruh dunia, aku sampai merinding. Udah seluruh Indonesia, seluruh dunia lah, bisa dari mana aja orang belajar gitu. Dan kayak bener kaget. Jadi kayak wah, banyak banget yang suka, banyak banget yang beli. Jadi aku kayak wah, emang maksudnya kita nggak boleh, ini pelajaran, ini teguran buat aku juga, nggak boleh kita underestimate sesuatu gitu. Nggak boleh, apalagi daerah kita sendiri gitu. Nggak boleh kita underestimate. Sebenarnya kayak banyak kok, bagus kok, orang seneng kok sebenarnya sama produk kita, as long as intinya tuh orang tuh suka produk yang beneran bekerja, beneran worth it, beneran kayak kalau ya labelnya bagus, pokoknya tampilannya bagus, semuanya intinya orang kan nggak mau beli produk yang jelek ya. Gitu. Tapi kan terkadang kan anak-anak muda sekarang banyak yang suka coba-coba gitu, nggak cocok 1 minggu coba yang lain. Itu kan sebenarnya bisa merusak kulit juga kan. Benar. Nah, jadi saran Tia nih, rekan pembangunan, untuk berpaling lah ke Yagi. Kenapa? Karena memang ini asli bahan-bahannya terdapat dari Indonesia semuanya. Salah satu juga dari Sumatera. Ownernya juga ataupun foundernya dari Aceh, Kadara ya. Jadi bisa langsung nanti cek ke Instagramnya Yagi di @yagi yagi.forest ya. Di sana kalian bakal dapat banyak sekali informasi terkait bahan apa saja, kemudian manfaatnya juga, dan udah sejauh mana perkembangan dari Yagi ini, produk Yagi ini, body care ya. Body care. Oke. Dara, kan selama memulai sebuah usaha pastilah itu pernah berada di titik yang paling bawah ya. Aku juga ngerasa sih gitu, kayaknya udah coba gitu kan, cuma kok kayaknya males-malesan, kayak nggak ada keinginannya besar, tapi jalannya tuh pelan, konsistennya kurang gitu ya. Iya. Boleh cerita nggak sih perjalanan untuk memulai sebuah produk ini, jatuh bangun, kemudian alhamdulillah sekarang banyak banget dukungan dari keluarga pasti. Sharing dong. Tia ini ya, kalau dibilangin jatuh bangun tuh banyak banget ya. Jadi Yagi ini aku tadinya mulai sendiri, terus ada temanku join kan, co-founder gitu. Terus kita usahanya bareng lah, ke bazar apa segala macam, semangat gitu. Terus aku bilang nih, kayaknya kita perlu bikin pabrik nih, aku pulang ke Aceh ya gitu. Gitu. Terus katanya, oh terus aku ngapain dong? Dia kan, maksudnya dia anak Bandung ya, teman kuliahku, teman SMA aku juga gitu, anak Jakarta. Terus aku ngapain dong kalau kamu pulang ke Aceh gitu. Terus ya udah deh gitu. Akhirnya aku ditinggal sama founder ke, abis itu terus pulang ke Aceh. Sebenarnya emang niatnya bikin pabrik, tapi duitnya nggak tahu dari mana. Itu nggak ngandelin orang tua sama sekali kan? Enggak, karena kan jadi aku dididik sama orang tuaku tuh untuk
jadi setiap setelah aku kuliah itu, setelah selesai aku kuliah itu, aku nanya, misalnya kan kayak kadang tuh ada orang yang bantu dong masuk ke dinas apa atau kementerian apa, atau kayak mau kerja di mana dikasih reference atau apa yang kayak gitu-gitu. Nah aku tuh dididiknya nggak kayak gitu. Di keluarga itu malah ayah tuh sering bilangnya kayak kamu itu udah ayah kasih modal yang kuat banget, yaitu pendidikan kamu gitu. Jadi ya kamu tinggal berusaha aja dari situ gitu. Kalau kamu emang udah jatuh banget ya, kalau mau datang ke rumah ya silahkan gitu. Kan gengsi dong ya, gengsi banget ya kalau digituin. Terus ya udah, ya aku pelan-pelan mulai. Kebetulan waktu aku pindah ke Aceh itu benar-benar nggak kebayang duitnya dari mana, mau bikin pabrik kayak gimana, nanti jadi kayak apa selanjutnya dan segala macamnya. Terus ya udah vakum tuh setahun, pindah ke Aceh, vakum. 2017 ada cuman mungkin 2 pesanan gitu, 2 pesanan yang ada custom order untuk souvenir nikahan, sama ada satu lagi kayak orang mau coba bantu jualin tapi dengan brandnya mereka sendiri lah gitu. Kayak semacam reseller tapi kayak maklon gitu, tapi belum official lah ya. Maksudnya dia minta tolong karena aku punya skill aja gitu. Ya dari situ 1 tahun tuh kayak mikir, ini mau di mana ya, mau dibawa ke mana ya, aku mau lanjutin apa enggak nih. Terus ya itu, abis itu aku ketemu sama program Ristek Dikti itu, aku coba apply, alhamdulillah bagus, bikin pabrik, ternyata aku bisa hire orang-orang di sini gitu. Dan lucunya juga tuh kayak di Aceh dulu kan lulusan farmasi itu kan baru ngertinya kayak kalau kerja tuh di klinik, di dokter atau di apotek lah gitu-gitu. Terus jadi emang susah nyari orang yang lulusan farmasi mau kerja di industri gitu. Yes. Kalau industri obat biasanya gitu, atau di pedagang obat yang kayak gitu-gitulah. Terus jadi ada beberapa orang yang believe aja sama produk sama Yagi. Terus sampai sekarang masih jadi ini. Pekerjaan itu besar loh ya. Iya, jadi itu yang bikin aku semangat sebenarnya. Aku mau nangis. Karena kalau untuk tahu lah kita, kalau untuk mulai produk itu yang baru kan kita susah ya untuk nge-brandingnya sendiri kan. Belum lagi banyak teman-teman keluarga tuh yang awal-awal kita merintis pasti mencemooh. Oh, pasti nggak laku tuh kan gitu ya. Gak taunya ada orang yang percaya dengan produknya Dara. Dan dia sampai sekarang masih ada anak farmasi masih jadi tim sampai sekarang. Dia berarti udah 4 tahun ya bareng Yagi. Terus kalau yang pelanggan tuh ada yang dari awal sampai sekarang, pokoknya dia semua produk Yagi, mau dari kemasan yang paling jelek tuh dia punya. Dari awal-awal ya? Iya. Jadi awalnya memang bukan ini ya? Bukan, nggak langsung bagus kayak gini. Ini bagus ya, 2 tahun kan, 2022 ya? Apanya tuh? Yaginya di ini, baru bangkit lagi. Iya. 2016. 2016 kita jualan bazar-bazar gitu. Iya, benar. 2017 aku vakum, pindah ke Aceh. 2018 mulai lagi ngurus Bepom, ngurus pabrik, bikin layout dan segala macam gitu. Itu mulai jual-jualan setahun tuh sedih lah omsetnya. nggak bisa gaji orang. Nggak usah dipikirin omsetnya awalnya. Sekarang gini, dengan penghasilan yang Dara dapatkan dari produk Yagi sekarang, penjualannya udah kemana-mana, udah bisa beli apa aja. Ini sebagai motivasi juga loh untuk anak-anak. Udah bisa beli apa aja. Nah itu sayangnya aku nggak sering beli gitu loh. Cuman yang aku sadar juga kalau dengan aku bikin Yagi, kita udah bisa konservasi orang utan di Kalimantan. Beneran, maksudnya karena kan setiap orang beli produk Yagi itu emang ada donasinya langsung gitu. Terus kita udah bisa adopsi pohon
adopsi pohon besar ya, pohon besar yang di hutan itu kita adopsi biar nggak ditebang, biar dijagain kayak gitu. Ini keren loh Dara, kalau bisa 1 jam gitu ya Dara ya. Jadi rekan pembangunan, seru ya pembahasan kita di hari ini bersama Dara, founder dari Yagi-nya sendiri, Yagi Forest ya. Dengan adanya produk ini, Yagi sudah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap peremajaan hutan kita. Karena kita memang harus gencar sekali untuk mempromosikan seperti program-program pemerintah, penanaman hutan mangrove misalkan. Di tahun 2021 Polda luar biasa gencar sekali itu Dar. Nah, anak-anak muda juga bisa ikut berkontribusi yang dengan cara yang berbeda, tapi tetap nilainya ada positifnya gitu ya. Dara, boleh pesan dong harapannya terhadap anak-anak muda di Aceh terkait juga UMKM yang mulai usaha, kita harus dukung mereka sih. Oh iya sih, kalau menurutku teman-teman kalau misalnya mau mulai usaha, sebenarnya mulai aja dulu gitu. Kayak jalanin aja langsung, tapi yang penting adalah yang bikin kita kalah itu adalah kita kecepatan menyerah. Kadang-kadang tuh kita sebenarnya harus nyoba aja gitu. Menyerah itu tuh kayak harusnya nggak ada di kamus gitu. Karena kan dunia itu kayak muter kan, kayak roda itu kadang di atas kadang di bawah gitu. Jadi kayak kita nyoba sekarang tuh mungkin kita jalannya menuju turun dulu, tapi habis turun itu pasti ke atas lagi gitu. Benar. Oke, keren Dara, terima kasih banyak untuk kehadirannya, sharing-sharing. Thank you, Tapi Tia. kita bisa ketemu lagi kan? Iya. Jadi tadi mau nangis karena ngebayangin perjuangan itu kan pasti dari nol itu nggak gampang ya. Jatuh bangun. Kemudian Dara yang sudah punya karir bagus di Jawa, Jakarta, udah kemana-mana nih, tapi mau pulang ke Aceh untuk membangun pemerintah membangun Aceh dengan banyak sekali produk-produk dari UMKM khususnya asli Aceh begitu ya. Dan jangan lupa rekan pembangunan sekali lagi untuk share tayangan kita, podcast Bacrit kita. Siap. Bapeda Bercerita di akun kami ya di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube. Jangan lupa subscribe dan juga share, like, komen, semuanya pokoknya ya. Oke, kemarin saya sempat duduk dengan salah satu kru yang ada di sini Dar. Beliau sempat mengatakan, ya yang namanya kerja ya memang capek sih. Tapi ada saatnya tuh kamu pas lagi di puncak, kamu tuh melandai. Nah, jadi nggak langsung gedebuk jatuh tuh enggak. Iya. Jadi saat kita sudah mulai lelah, nggak usah berhenti, ya kan? Iya. Artinya gini, ya udah istirahat aja lah dulu. Nanti baru bangkit lagi. Iya. Ya kan? Bener. Oke, keren, luar biasa rekan pembangunan. Kita akhiri Bacrit hari ini bersama Dara, founder dari Yagi Forest. Next time kita ketemu dengan orang yang berbeda juga. Dan saya Agustia Adha pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.